Dalam ibadah pagi ini, Gereja Maranatha meskipun hujan, tapi kita datang berkumpul untuk merayakan kasih setia dari Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan, semoga memberikan kekuatan, penghiburan untuk semua yang memerlukan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan padamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian
Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Ia tentu besertaku. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa sorgawi terus menjagaku. Bapa sorgawi terus menjagaku. Bapa sorgawi terus
Warta Majelis Pekerja Klasis GBM Kota Ambon, Minggu 9 Juli 2023, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan hari bahagia lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Kononia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon akan dilakukan kegiatan ke Jemaat Labuang Klasis Seram Utara Barat. Untuk itu tim mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjemput lewat amplop yang akan diedarkan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023 dalam kebaktian pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Terima kasih untuk bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023, pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 2 Juli 2023, pukul 09.00 WIB sebesar Rp18.077.000. Syukur sebesar Rp16.806.000 dan perpuluhan sebesar Rp960.000. Penerimaan kolekta Minggu 2 Juli 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.289.000. Syukur sebesar Rp482.000. Persepuluhan sebesar Rp810.000 dan sarana fisik sebesar Rp578.000. Kebaktian Minggu 9 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Saimima. Majelis Jemaat bertugas dalam majelis adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Peniel. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Race Thomas Dananoya Since Latu Mahua. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 16 Juli 2023 adalah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat, warta Majelis Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama diberkati ini. Shalom. Ambon 9 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ketua Pendeta N.J. Rotomalesing STH. Sekretaris Pendeta M. Takarya MSI.
saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Marilah kita berbakti kepada Tuhan di saat ini. Kita tabiskan kebaktian yang berlangsung saat ini dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Tuhan yang
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Persembahan pujian dari Solo Biola
Saudara Craig Thomas dipersilakan. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebaktian minggu di saat ini kita akan membaca Alkitab yang berisikan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus,
Mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman, Yeremia 29 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-9. Begini bunyinya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukan dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri kepada anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kamu itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sesungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tengumu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepada demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat cita-cita bangsa Indonesia yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam cita-cita nasional bangsa Indonesia tersebut, salah satu tujuan yang mendapat perhatian fokus khotbah pada saat ini adalah memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Hal ini sebagaimana tuntutan tema khotbah mingguan saat ini, yakni upayakanlah kesejahteraan bersama. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati Tuhan, kesejahteraan adalah kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Setiap bangsa, setiap provinsi, setiap kota, kabupaten, bahkan setiap keluarga
memiliki cita-cita untuk mengalami apa yang disebut dengan kesejahteraan itu. Dan pada umumnya, para pemimpin mengharapkan kesejahteraan sosial, politik, ekonomi, supaya bisa tercapai dalam masa pemerintahannya. Sangat ironi, jika ada pemimpin daerah yang tidak memiliki cita-cita kesejahteraan untuk rakyatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf yang keempat tentang kesejahteraan umum merupakan harapan bangsa yang harus diimplementasikan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Para pemimpin bangsa baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat kecamatan sekalipun mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan harapan bersama, yakni kesejahteraan. Demikian bagaimana peranan anak-anak Tuhan yang ada di kota Ambon. Bagaimana peranan anak-anak Tuhan yang saat ini bersekutu, baik di dalam pemerintahan maupun juga dalam dimensi-dimensi non-pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan daerahnya. Ini menjadi pertanyaan bersama bagi kita, Bapak Ibu dan saudariku. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua sebagai orang-orang percaya yang ada di tempat ini. Apa maksud Tuhan sehingga kita semua ada di tempat ini? Hendak menjadi pertanyaan teologis, pertanyaan iman bagi kita semua. Sebab ketika Allah menempatkan kita di tempat ini, tentunya Ia juga memiliki rencana yang besar bagi kita. Ia tidak menempatkan kita begitu saja, tetapi Ia memiliki rencana di mana Ia menempatkan kita. Di situ ada maksud Allah yang besar melalui kita, Bapak Ibu dan saudariku. Dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, khususnya pada ayatnya yang ke-7, di sana terdapat dua peranan orang percaya yang secara tegas dalam tanggung jawab untuk menyejahterakan kota atau daerahnya. Dua peranan ini harus kita pahami, Bapak Ibu dan saudari, sehingga kita dapat melaksanakan peran kita yang tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan bagi kota atau daerah di mana kita berada. Peranan yang pertama adalah mengusahakan kesejahteraan kota di dalam ayatnya yang ke-7a. Di sana menjelaskan tentang surat Nabi Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan pada tahun 597 sebelum Masehi. Pada umumnya Bapak Ibu dan saudari, isi surat ini menekankan tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia yang berisi pengarahan pada umat Israel soal cara hidup mereka di tempat pembuangan, yakni di kerajaan Babel. Di sana mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku kamu buang. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kata usahakanlah adalah sebuah kata kerja perintah. Dan karena itu Allah memerintahkan orang-orang Israel untuk mengusahakan kesejahteraan Babel. Allah tidak menghendaki umat untuk pasif di tanah pembuangan, putus asa di tanah pembuangan, meratapi penderitaan di tanah pembuangan. Tetapi Allah menghendaki agar umat Allah bekerja keras, berusaha mencari, mengejar kesejahteraan bagi kota tersebut. Dan hal inilah Bapak Ibu dan saudariku, kita boleh menemukan
dalam diri sosok Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka adalah orang-orang yang termasuk dibuang di Babel. Mereka bekerja di sana sebagai penasihat Raja Nebukadnezar di Babel. Di dalam Daniel 1 ayat 5 sampai 6 kita menemukan itu. Selanjutnya juga kita menemukan bahwa di dalam Daniel 6 ayat 4 sampai 5 mengungkapkan Daniel bekerja sebagai penasihat Raja Nebukadnezar. Ia bekerja dengan setia demi terwujudnya kesejahteraan kota tersebut. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati Tuhan, melaksanakan tanggung jawab untuk bekerja bagi kesejahteraan kota adalah hal yang ditekankan bagi umat Israel yang ada di pembuangan, meskipun mereka ada di dalam kondisi yang terpuruk, meskipun mereka ada dalam kondisi penderitaan. Allah menghendaki mereka supaya di dalam situasi itu janganlah pasif, teruslah berusaha dan lakukanlah hal yang baik untuk kesejahteraan kota itu. Sebab ketika semua orang dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang Allah inginkan itu, maka bukan saja kota itu sejahtera, tetapi juga dirinya yang ada di dalam kota itu mendapatkan kesejahteraan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudari yang diberkati Tuhan, kata kesejahteraan dalam bahasa aslinya mengandung makna kedamaian, kemakmuran, kesehatan, dan sebagainya. Dari kata itu Tuhan mempunyai maksud untuk orang-orang Israel yang ada di tempat pembuangan, agar kehadiran mereka di sana membawa kedamaian, kemakmuran bagi bangsa Babel. Kita boleh menemukan di dalam penafsiran dari Johannes Calvin. Di dalam tafsiran kitab Yeremia, ia menekankan bahwa orang-orang Israel harus mengerahkan diri mereka secara total, sehingga tidak membawa kehancuran bagi bangsa Babel, tetapi membawa kesejahteraan bagi bangsa di mana mereka berada. Totalitas, Bapak, Ibu, dan saudariku, adalah sesuatu hal yang mendapat penekanan bagi mereka yang mau melakukan sesuatu untuk kepentingan kesejahteraan itu. Ketika itu bisa dilakukan secara total, maka tentu semua yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi yang dilakukan itu adalah untuk kesejahteraan bersama, untuk kepentingan banyak orang, dan pasti hal yang diinginkan sebagai tujuan atau cita-cita bersama itu akan tercapai. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudari, kerja keras, kerja total adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian penting di dalam seluruh keberadaan kita, dalam seluruh karya dan kerja di mana Allah mempercayakan semuanya itu kepada kita sebagai umatnya. Ada ilustrasi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Ada seorang petani, dia memiliki beberapa kebun anggur yang luas. Ia tidak mempunyai masalah, kecuali karena ketiga anaknya tidak suka bekerja. Petani ini sudah tua, dan ia menyadari bahwa suatu hari ia akan meninggal, dan kebun anggurnya ini akan diserahkan kepada anak-anaknya. Namun, baginya tidak akan berguna, kecuali jika anak-anaknya mau bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Pada suatu hari, petani itu memanggil ketiga anaknya untuk diberi pesan. Demikian katanya, "Sesudah aku meninggal, segala sesuatu yang kumiliki adalah milikmu. Di dalam kebun anggur itu kamu akan menemukan satu harta berharga. Itu juga milikmu." Segera sesudah itu, petani tersebut pun meninggal. Ketiga anaknya berbelasungkawa selama beberapa hari. Kemudian mereka memikirkan bagaimana cara untuk menemukan harta yang terpendam di dalam kebun anggur itu. Mereka sepakat
Jika menemukan harta itu, mereka akan membaginya sama rata. Mereka berpikir bahwa harta terpendam itu adalah emas atau perak atau barangkali batu-batu permata yang berharga nilainya. Kemudian Bapak Ibu, mereka mulai bekerja dengan semangat baja. Mereka bekerja keras. Namun betapapun rajinnya mereka menggali di sekitar pokok-pokok anggur, tidak ada satupun harta yang ditemukan di sana. Karena itu mereka lalu kecewa. Mereka berhenti menggali. Mereka mendapat satu kesepakatan bersama bahwa ayah mereka keliru. Namun beberapa saat kemudian yang terjadi adalah pohon-pohon anggur itu berbuah sangat lebat. Semakin lama buah-buah itu semakin besar dan banyak. Akhirnya mereka lalu menyadari bahwa panen yang baik itu adalah hasil dari kerja keras mereka menggali tanah untuk mencari harta. Dan ketika mereka menjual hasil panen, mereka mendapatkan banyak uang. Kemudian anak-anak itu memahami apa yang dimaksud oleh ayah mereka, bahwa harta itu adalah hasil panen yang baik, yang hanya bisa diperoleh dengan kerja keras. Hanya dengan kerja keras, Bapak Ibu dan saudariku, hasil pasti besar. Hanya dengan kerja keras dapat menghasilkan sesuatu yang besar bagi kehidupan ini, bagi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kota ini. Demikian juga Tuhan menginginkan kita melalui ilustrasi tadi Bapak Ibu dan saudari, untuk bekerja keras bagi kesejahteraan daerah di mana kita berada. Bekerja keras untuk kesejahteraan kota Ambon, Maluku dan bangsa Indonesia. Itu adalah perintah Allah, itu adalah rencana Allah bagi kita yang ditempatkan di tempat ini, di bangsa ini. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah ini? Ataukah kita belum melaksanakan perintah Allah ini? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita bersama. Selanjutnya, apa yang kemudian menjadi rencana kita untuk merespons pertanyaan tersebut? Peranan yang kedua Bapak Ibu dan saudariku, melalui bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-7b, yakni berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota. Kita tidak hanya dituntut untuk bekerja secara fisik, tapi juga berdoa supaya kota di mana ditempati itu mendapatkan kesejahteraan tersebut. Berdoa yang dimaksudkan pada bagian ini tidak lain adalah permohonan, menaikkan syafaat, dan karena itu Yeremia memberikan perintah kepada bangsa Israel agar mereka menaikkan permohonan atau menaikkan doa syafaat kepada Allah untuk kesejahteraan Babel. Perintah dimaksud juga dilakukan. Kita bisa temukan dalam sosok Daniel. Pada Daniel 6 ayat 10, di sana menjelaskan kepada kita bagaimana ia berdoa 3 kali dalam sehari. Ia berdoa kepada Allah yang ia sembah. Daniel berdoa sebab ia tahu bahwa Tuhan itu sumber kesejahteraan. Dia tahu bahwa manusia dapat mengusahakan segala sesuatu untuk kesejahteraan, tetapi Tuhanlah yang memberi kesejahteraan itu. Dan karena itu kalau kita membaca cerita Daniel, dipaksa sekalipun untuk berdoa kepada Allah lain, kepada dewa Nebukadnezar, dia menolak itu. Dia tetap berdoa kepada Allah yang ia sembah. Sebab dia tahu Allah yang ia sembah adalah Allah yang bisa menjawab permohonannya. Bapak Ibu dan saudariku,
demikian pun bagi kita bersama. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, berdoa merupakan bagian dari kerja iman kita. Berdoa adalah hal yang mendasar bagi orang-orang yang percaya. Segala sesuatu dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Segala sesuatu dapat kita usahakan, dapat kita cari untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingan kita. Tapi perlu kita tahu lebih daripada itu bahwa yang kita cari, yang kita inginkan, sumbernya itu adalah pada Allah yang kita sembah. Berdoalah kepadanya, mintalah dan kerjakanlah, maka berkat itu kita akan memilikinya. Kita mengamini itu Bapak Ibu dan Saudari sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Berdoa kepada pemerintah adalah hal yang juga penting, sebagaimana yang terungkap dalam bacaan kita tadi. Berdoa kepada pemerintah, demikian pun juga kita menemukan di dalam sosok Paulus melalui surat-suratnya kepada jemaat di Timotius dan di Efesus. Di sana ia menghimbau mereka agar supaya menaikkan doa untuk pemerintah Romawi yang memerintah pada zaman itu. Kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk mereka yang bekerja bagi kesejahteraan bangsa ini, supaya Allah berkenan memakai mereka, para pemerintah kita, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kesejahteraan itu benar-benar bisa kita memilikinya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudariku, Gereja Protestan Maluku dalam seluruh panggilan pelayanannya tetap berdoa untuk pemerintah, supaya pemerintah diberkati Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus bahwa pemerintah adalah hamba Allah, demikian pun juga gereja mengakui pemerintah itu adalah hamba Allah untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab menyejahterakan rakyat, menyejahterakan masyarakat yang ada di bangsa ini. Kita berdoa supaya terus pemerintah kita diberkati dan terus berkarya bagi kesejahteraan kita bersama. Supaya Bapak Ibu dan Saudariku, apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tadi dapat dikemukakan itu bisa terwujud. Dan mewujudkan hal tersebut, dua peran yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan bersama, yaitu yang pertama, mengejar, mencari, berusaha keras untuk kesejahteraan daerah, untuk kesejahteraan bangsa ini. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota di mana kita tempati. Jika kita dapat melakukan demikian Bapak Ibu dan Saudariku, maka kita aminkan kita akan menerima kesejahteraan tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin.
jadikan kehendakku sama dengan maksudmu. Berilah jantung berdebar oleh kiat yang benar. Jemaat, mari berdiri dan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Saudari Dana Noya dipersilakan memuji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara semua. Ya, di saat ini kita akan membawakan sebuah lagu. Lagu ini dia menceritakan tentang ada ungkapan syukur dan puji-pujian yang terangkat buat Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih Tuhan, seluruh persoalan hidup yang katong hadapi dapat diselesaikan. For you to do, your hand is moving right now. You are still showing up at the top of every Lazarus. Your voice is calling me out, and right now I am your able and my God. Come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. Love you less, love the battle. And I know you'll never be. Everything pushable by the power of the Holy Ghost. How you is flowing right now, breaking my heart of stone, taking off it like it's Jericho. My love
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bagai hujan
jemaat, mari kita berdoa. Yesus sumber hidup kami, di pagi minggu ini kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas begitu besar berkat yang kami nikmati sepanjang hari hidup ini. Sebagai tanda syukur kami datang membawa persembahan bagimu Bapa. Kami mohon Tuhan berkati dan jamah persembahan ini agar supaya dapat dipakai untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan sumber hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Siko Lasemahu. Dipersilakan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat saudara. Pagi ini kita akan membawakan pujian bagi Tuhan dan semoga pujian ini bisa memberkati katong semua. You were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compared to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compared to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, it failed there before you. Silence the bones of sin on grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. That could not hold you, the fates are before you. The silence, the bones of sin and grave. Demons are roaring, the praise of your glory. For you are
kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatu di dalam doa syafaat dan mengakhirinya kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan muliakan sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu dengan tak terhingga di dalam hidup kami. Karena semua yang kami nikmati sampai pada saat ini, kami percaya itu semua bersumber daripadamu. Berkenanlah Tuhan, ucapan terima kasih sebagai syukur kami, yang pada saat ini kami boleh lakukan bersama dalam persekutuan yang berbakti kepadamu di rumahmu yang kudus ini. Kenan Tuhan menerima ini sebagai satu ungkapan syukur yang mulia dari kami sebagai umatmu yang diberkati. Kami berdoa Tuhan kepadamu pada kesempatan ini dalam persekutuan umatmu yang berbakti ini. Seluruh persoalan, pergumulan, permasalahan hidup kami serahkan kepadamu dan kami memohon Tuhan, Bapa berikanlah jalan keluar atas seluruh persoalan hidup yang kami jalani, supaya kami mengalami hidup yang penuh dengan damai, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, sebagaimana yang Tuhan rencanakan bagi kami sebagai umat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan kami masing-masing, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan di dalam seluruh medan kerja kami, baik di kantor, di kampus, sekolah, di pasar, bahkan di mana saja usaha-usaha kecil menengah kami. Tuhan berkati semuanya itu, mampukan kami untuk dapat melakukan semua tanggung jawab kami, kerja keras kami, supaya melalui semua itu berkat Tuhan akan tercurah atas seluruh hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, bahkan sebagai persekutuan umat-Mu ini. Jauhkanlah daripada kami sakit penyakit, mara bahaya bahkan maut yang bisa merenggut nyawa kehidupan kami. Dan biarlah Engkau akan selalu melindungi kami, menjaga dan menyertai kami, supaya kami terhindar dari malapetaka, supaya kami selalu hidup di dalam kedamaian. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Bapa berkati mereka, biarlah sukacita itu akan terus mewarnai kehidupan bersama mereka dengan orang-orang yang dikasihi dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, supaya sukacita itu akan terus mereka rasakan di dalam kebersamaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu dalam seluruh usaha dan pencarian mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati mereka dan biarlah yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka di dalam seluruh usaha dan pencarian mereka. Sebab kami percaya bahwa sumber segala sesuatu yang terbaik itu berasal daripada-Mu, karena itu kehendak-Mu lah yang jadi dan bukan kehendak kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk para warga gereja senior. Tuhan memberkati semua mereka dalam seluruh keberadaan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan bersama dalam seluruh perjalanan mereka dengan keluarga-keluarga, anak cucu di rumah mereka masing-masing, supaya kebahagiaan itu akan terus mereka rasakan dan mereka akan selalu memuji dan memuliakan Engkau sebagai Allah yang disembah. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku khususnya dalam lingkup Klasis Kota Ambon. Khususnya pada saat ini Tuhan di dalam upaya dari tim Koinonia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon yang melakukan sehari berkorban dalam rangka membantu seluruh saudara kami sebagai umat-Mu yang ada di Jemaat GPM Labuan di Seram Utara Barat.
Biarlah semua yang dilakukan pada saat ini Tuhan menjadi komitmen bersama kami untuk saling mensejahterakan sebagai persekutuan umat-Mu. Tuhan memberkati Tua Klasis, Sekretaris Klasis dengan seluruh perangkat MPK yang ada dalam tanggung jawab mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, supaya semuanya itu bisa berarti, bisa menjadi berkat bagi umat-Mu yang ada di Klasis Kota Ambon ini. Seluruh program-program yang sudah ditetapkan, Bapak berikan jalan untuk semuanya itu dapat berjalan demi kemuliaan Tuhan, berjalan untuk kesejahteraan umat-Mu yang ada di Klasis Kota Ambon ini. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami dari tingkat sinode sampai di jemaat-jemaat yang berada di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Mampukan mereka ya Tuhan. Bapa biarkan supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan itu dengan takut akan Tuhan dan akan selalu menjadi berkat bagi umat-Mu yang dilayani. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas pada saat ini, majelis jemaat GPM Pinial dan majelis jemaat GPM Sion. Berkatilah mereka dalam seluruh tanggung jawab pelayanan mereka, dan biarlah semuanya ini dapat berguna bagi hidup mereka, bagi keluarga mereka masing-masing. Termasuk juga kami semua yang mendukung kebaktian pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati penata LCD, sound system, tim musik, memberkati kolektan, semua kami yang mengambil bagian dalam solois, baik biola bahkan juga solois yang memuji Tuhan, dan kami sebagai umat-Mu yang pada saat ini Tuhan hadir turut serta sebagai pendukung liturgi, berbakti kepada Tuhan di saat ini. Biarlah hidup kami ini Tuhan dapat selalu memuliakan Tuhan melalui seluruh karya dan pelayanan kami, baik yang ada di tempat-tempat tugas dan kerja kami, bahkan tanggung jawab pelayanan kami di gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku ini. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Bapa berkati mereka dari pusat sampai di pelosok-pelosok negeri terpencil. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati semua mereka dalam tanggung jawab pelayanan, pengabdian untuk kesejahteraan, untuk kedamaian bagi masyarakat yang ada di bangsa ini. Biarlah mereka semua dapat melakukan tanggung jawab itu dengan baik, dan biarlah keluarga mereka pun Tuhan berkati, supaya mereka akan terus merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup dan keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kepadamu kami berdoa, dengarlah permohonan kami ini dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. See
Jemaat kekasih Tuhan, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk dan silakan berdoa syukur. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.